Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi ya. Nah, analisis regresi adalah studi bagaimana suatu variabel, yaitu variabel dependen, dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen, dengan tujuannya untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen ya, yang diketahui. Nah, dengan demikian tujuan utama analisis regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, hasil analisis regresi ini berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen ya. Nah, koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Nah, sebelum kita masuk di regresi, terlebih dahulu kita lihat perbedaan antara regresi dan korelasi ya. Nah, analisis korelasi ini bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linier antar dua variabel. Nah, korelasi ini tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi ini tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, kemudian dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Nah, variabel dependen diasumsikan random atau stokastik ya, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Nah, variabel independen atau variabel bebas diasumsikan memiliki nilai tetap atau dalam pengambilan sampel yang berulang. Nah, untuk menguji atau menilai goodness of fit suatu model dalam regresi, itu yang kita gunakan adalah tiga ya. Yang pertama adalah koefisien determinasi atau R square, kemudian uji F dan uji T. Oke, kita coba latihan regresi linear sederhana. Di samping ini merupakan data pendapatan, yaitu dependen atau diberi simbol Y, dan sebelahnya adalah promosi atau independen diberi simbol X. Kemudian kita akan melakukan regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel pendapatan dan juga variabel promosi. Nah, angka yang digunakan dalam satuan juta rupiah. Terlebih dahulu kita siapkan SPSS-nya ya, kosong ini ya. Kemudian pada variabel view di sini kita beri nama Y ya. Kemudian labelnya adalah pendapatan. Kemudian X itu adalah promosi ya. Nah, desimalnya kita ganti 0 ya. Kita klik data view. Nah, sehingga sudah muncul variabelnya. Kawan-kawan boleh membuat variabel dulu atau boleh memasukkan data dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Oke, saya cancel dulu. Nah, karena saya tidak menyediakan yang bentuk Excel ya di analisis regresi linear sederhana ini. Nah, kawan-kawan bisa mengcopy paste yang ada di dalam PowerPoint ya. Copy. Kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, ternyata dia tidak masuk semua dan ini acak ya, antara X dengan Y gabung campur ya. Ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus, saya ulangi lagi, saya clear, yes. Nah, kemudian ini saya masukkan satu persatu.
Kalau mengetik manual lama ya. Ini saya masukkan copy masing-masing variabel dulu, mulai dari Y. Kemudian setelah itu yang X, kemudian saya copy di sini. Nah, sehingga sudah datanya sudah lengkap ya. Nah, kita tinggal menganalisis ya. Caranya adalah seperti biasanya untuk regresi ini ya, analyze, kemudian regresi ya, linear. Nah, pada dependent itu isikan pendapatan, pada independent isikan promosi ya, pada independent isikan promosi. Kemudian pada metode pilih enter, lalu klik OK. Nah, sekarang datanya sudah keluar guys ya. Data regresi linear sederhana, hanya dua variabel saja, antara X terhadap Y atau independent terhadap dependent, hanya dua variabel saja. Ini karena sederhana ya. Nah, sekarang kita lihat pada nilai model summary ini, choose R square. Nah, biasanya kita melihat R square ya. Nah, koefisien determinasi R square ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nah, nilai R square ini adalah antara 0 dan 1. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nah, nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent. Nah, namun pada koefisien determinasi ini atau R square itu ada kelemahannya guys. Nah, kelemahannya apa? Jadi kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model jadi setiap penambahan suatu model independen, maka R square pasti meningkat ya. Tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent ya. Nah, kemudian banyak peneliti ini menganjurkan untuk menggunakan nilai choose R square ya pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nah, tidak seperti R square. Jadi nilai choose R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Nah, gitu guys. Nah, sekarang kita interpretasikan dari hasil yang kita sudah analisis tadi. Kita lihat pada nilai choose R square. Nilainya adalah 0,635. Nah, output tersebut menunjukkan besarnya choose R square sebesar 0,635. Jadi berarti 63,5% variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel promosi. Nah, sedangkan sisanya sebesar 36,5 dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang di luar model. Jadi standard error estimate atau SEE sebesar 26,931 ya. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent. Oke. Kemudian kita lihat pada uji F-nya ya. Uji signifikasi simultan. Nah, pada nilai uji F atau kita lihat pada tabel ANOVA ya. Jadi berdasarkan tabel uji ANOVA atau F-test diperoleh nilai F hitung sebesar 16,638 ya. Sorry, 16,683 ya, kebalik tadi. Nah, dengan probabilitas 0,004 ya. Nah, oleh karena probabilitas ini lebih kecil daripada 0,05,
Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan. Nah, kemudian kita lihat pada uji signifikasi parameter secara individual atau uji T ya. Nah, pada T ini kita lihat yang pada unstandardized beta coefficient ya. Nah, nilai unstandardized beta coefficient diperoleh sebesar berapa? 115,760. Oke, sekarang kita interpretasikan guys. Nah, variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata signifikan ya. Ya, ternyata signifikan 0,004 probabilitasnya ya. Di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan dipengaruhi oleh promosi ya. Jadi saya ulangi lagi, variabel pendapatan ini dipengaruhi oleh variabel promosi ya. Nah, dengan persamaan sistematis pendapatan betanya adalah 115,760 ditambah 4,059x. Nah, jadi begitu untuk uji regresi secara sederhana ya, uji linear sederhana. Oke, sekarang kita lanjutkan ke uji berikutnya, yaitu model regresi berganda atau multiple regression model. Nah, oke. Kita menggunakan data apa ya yang kita gunakan? Bentar. Nah, yang kita gunakan adalah data cross section ya. Data cross section tabulasi silang yang nama judulnya adalah employee. Nah, sekarang kita masukkan file ya, open, kemudian data. Nah, ini saya rubah ke Excel, kemudian employee. Nah, employee, kemudian employee sheet 1. Oke. Kita lihat datanya dulu guys. Ini yang satu tadi, yang kedua. Nah, ini saya besarkan dulu. Oke. Nah, saya beri penjelasan dulu. File employee yang kita gunakan ini adalah hasil survei terhadap 474. Jadi kita lihat sampelnya berapa jumlahnya ya. Total sampelnya ini banyak sekali guys ya, 400. Nah, ini kelewatan. Nah, ini 474 responden. Nah, yang berisi tentang informasi ya terkait dengan jenis kelamin ya, terkait dengan gender, jenis kelamin. Situ ada male dan female, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tanggal lahir atau bidet ya, tanggal lahir. Ini ada tanggal lahirnya, kemudian lama pendidikan responden. Nah, eduk ini lama pendidikan responden ya. Kemudian jabatan responden ya. Job cat, ini job kategori. Jabatan responden itu ada 1 clerical, 2 kustodial, dan 3 adalah manajer. Nah, berikutnya gaji akhir atau salary ya. Gaji akhir atau salary dalam dolar ya. Kemudian gaji awal dalam $1.000. Jadi kita namakan sel begin ya. Nah, kemudian pengalaman kerja sebelumnya dalam bulan ini perfect. Nah, ini pengalaman kerja sebelumnya. Nah, kasus yang ingin dianalisis adalah apakah gaji akhir atau salary dipengaruhi oleh gaji awal yaitu sel begin, lama pendidikan yaitu eduk, dan pengalaman kerja sebelumnya atau perfect. Oke. Nah,
Itu yang kemudian akan kita analisis. Nah, sekarang kita masukkan datanya ya, analyze. Sekarang data sudah masuk, sekarang kita tinggal menganalisis. Analyze, kemudian regresi linear. Nah, pada dependent isikan salary ya, gaji akhir. Nah, pada independent ini isikan eduk, kemudian sal begin dan perfect. Nah, ini sudah masuk ya variabel dependent dan juga independennya. Kemudian metodenya pilih enter, lalu kita klik OK. Nah, cukup mudah kan untuk regresi ya. Dalam analisis regresi ini cukup mudah ya. Jadi tidak boleh mengeluh lah ya. Nah, sekarang kita interpretasikan masing-masing guys ya. Kita lihat dari koefisien determinasi atau R-square. Nah, dari mana lihatnya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita lihat pada model summary. Nah, pada output ini ya menunjukkan besarnya adjust R-square sebesar 0,800 ya. Hal ini berarti 80% variasi gaji akhir atau salary dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen, mulai gaji awal, sal begin, selama pendidikan, eduk, dan pengalaman kerja sebelumnya atau perfect. Nah, sedangkan sisanya berapa? Sisanya berarti 100% dikurang 80%, berarti 20%. Nah, 20% ini dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model ya, di luar model yang kita teliti. Nah, sedangkan estimate-nya SEE, standard error-nya, standard error of estimate itu sebesar 7631,91702. Nah, semakin kecil nilai SEE ini akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent. Nah, itu untuk yang determinasi. Nah, sekarang yang uji F-nya ya, uji statistik F-nya. Nah, kita interpretasikan. Nah, berdasarkan tabel uji ANOVA ya, F-test ini sebesar dipolanya sebesar berapa? 632,607 dengan probabilitasnya itu sebesar 0,000. Nah, karena probabilitas ini jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi ya, koefisien regresi sal begin, eduk, dan perfect tidak sama dengan 0 atau ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap salary. Jadi saya ulangi lagi, dari uji ANOVA ini secara bersama-sama variabel perfect, eduk, sal begin, dan perfect berpengaruh atau mempengaruhi gaji akhir atau salary. Oke, sekarang kita lihat pada uji T-nya ya. Secara individual, secara apa sendiri-sendiri. Kita lihat pada unstandarized betanya ya. Nah, ketiga variabel independen yang dimasukkan ya, ternyata semuanya signifikan ya. Eduk signifikasinya 0,00, sal begin 0,000, perfect 0,000. Nah, ketiganya ternyata signifikan, jauh di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel salary ini dipengaruhi oleh sal begin, kemudian eduk, dan juga perfect ya. Jadi dengan persamaannya salary sama dengan minus 3661 titik atau koma 517 ditambah 174 ini untuk sal begin, kemudian 735956 ini untuk eduk ya, minus 16730 untuk perfect. Nah, ini belum cukup guys. Sekarang kita breakdown satu persatu. Nah, koefisien regresi sal begin ya sebesar 1,749. Nah, menyatakan bahwa setiap kenaikan gaji awal sebesar
1000 US dollar akan meningkatkan gaji akhir sebesar 1,749 US dollar. Kemudian pada eduk, nah koefisien regresi eduk sebesar 735,956 ya, menyatakan bahwa kenaikan satu satuan lama pendidikan seseorang akan meningkatkan 935,956 satuan gaji akhir ya. Nah, kemudian pada regresi perfect ya, regresi perfect ini sebesar minus 16,730 ya. Jadi menyatakan bahwa kenaikan lama pengalaman kerja satu satuan akan menurunkan gaji akhir sebesar 16,730 satuan. Nah, kemudian kita lihat pada standardized beta koefisien lagi ya. Nah, apabila masing-masing koefisien variabel independen kita standarisasi terlebih dahulu, maka kita akan mempunyai garis regresi yang melewati origin atau titik pusat sehingga tidak memiliki konstanta. Jadi secara sistematis dapat kita tulis sebagai berikut: salary sama dengan 0,806 Salbigen plus 0,124 eduk minus 0,102 profit. Nah, dilihatnya dari sini ya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi ya untuk persamaannya. Salary sama dengan 0,806 ini untuk Salbigen, 0,124 ini untuk eduk, kemudian minus 0,102 profit. Nah, minus 0,102 profit. Nah, keuntungan dengan menggunakan standardized beta adalah mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen. Nah, jika ukuran variabel independen tidak sama, misalnya ada kilo, rupiah, liter, dan lain-lain, dan kita ingin membandingkan kontribusi antar variabel independen, maka sebaiknya interpretasi persamaan regresi menggunakan standardized beta. Nah, itu contoh dari variabel atau regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan mempraktekkan di rumah ya. Nanti di submit di e-learning ya. Dalam runtut waktu ada juga data runtut waktu atau time series, itu sudah saya berikan contoh di PowerPoint ya, nanti silakan dikerjakan kawan-kawan ya. Semangat terus, tidak boleh mengeluh ya. Semoga sehat selalu, dan minggu depan itu sudah mulai UTS. Semoga sukses UTS-nya. Semangat buat kita semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker. Semangat semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.